Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk bersama mengkaji suatu ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kita. Dan insyaallah ilmu yang akan kita kaji adalah sebaik-baik ilmu, karena ilmu yang akan kita dengar, yang akan kita kaji adalah ilmu tentang keyakinan kepada Allah. Sebaik-baik ilmu adalah sebaik-baik apa yang dipelajari tentang. Kita sekarang belajar tentang bagaimana menunaikan hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ilmu tauhid sebagai sebaik-baik ilmu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas masalah apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini adalah pelajaran manhaj ya. Kita masuk ke dalam bab manhaj. Ada yang tahu artinya manhaj apa? Cara beragama. Cara, metode beragama. Karena kita berislam ini ada metodenya. Metodenya adalah dari guru besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bagaimana cara beragama yang benar, yang baik, menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita di sini nanti akan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip yang harus kita miliki, ya, dalam bermanhaj. Ya. Jadi kalau ditanya sama orang, manhaj itu adalah cara metode kita beragama. Beda sama madhab. Madhab beda. Madhab itu suatu pendapat. Madhab, manhaj bukan pendapat, metode. Kalau madhab bisa beda-beda. Ada madhab siapa? Abu Hanifah, ya, madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki. Kemudian madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ya, itu madhab. Madhab sesuai ulama fikih. Tapi kalau manhaj ini adalah cara beragama. Jadi satu aja yang benar. Ya, kalau bukan cara beragamanya Rasulullah SAW berarti benar gak? Bukan. Karena Allah mengutus Rasulullah SAW untuk kita untuk diikuti jalannya. Dan ini yang kita belajar nih, kita belajar agama, bagaimana kita bisa berjalan di atasnya jalan Rasulullah SAW. Ini namanya manhaj. Ya. Biar kita benar berada di Islam ini, jalan menuju Allah, agar benar sampainya ini ke Allah, sampainya ini ke apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ya, kita beragama untuk mendapatkan ridho siapa? Ridho Allah. Ya, jadi nggak bisa sesuka hati kita. Kita harus tahu apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu nanti akan menyelamatkan kita. Ya, jadi jangan sampai kita sudah lama belajar, capek-capek, ternyata jalannya ini bukan jalannya Rasulullah SAW, ya. Jadi nanti berbahaya, amalannya bisa tertolak, ya. Makanya kita harus luruskan lagi, biar kita berada di satu jalan yang benar. Salah satu caranya adalah dengan kita belajar manhaj. Di sini, di buku ini, ya, buku
yang kita telah sampai pada bab apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, wa ahlus sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq. Ahlus sunnah yang kita inginkan, yang kita maksud adalah orang yang berada di atas kebenaran, ya. Jadi ahlus sunnah ini adalah orang yang berada di atas kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Dan orang-orang yang selain dari ahlus sunnah, dia adalah ahlul bid'ah. Ini kata Ibnu Hazm. Jadi kita harus berada di jalannya ahlus sunnah, di jalannya orang-orang yang benar. Kemudian dikatakan dalam buku ini, siapa itu ahlus sunnah? Ini yang penting. Fa ahlus sunnah humus sahabah wa manittaba'ahum bi ihsan. Perhatikan. Dan ahlus sunnah mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka dengan benar. Ini dia. Ini pengertian ahlus sunnah yang sangat singkat, padat, jelas. Insya Allah semuanya paham, ya. Kalau ditanya siapa ahlus sunnah, siapapun bisa menjadi ahlus sunnah, ya. Jadi nggak mesti ada ormas, ya. Ini ahlus sunnah, yang lain bukan ahlus sunnah, nggak bisa. Ahlus sunnah itu tergantung pribadi masing-masing. Selagi dia mengikuti cara beragamanya sahabat Rasulullah SAW, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun dia sendiri, ya, tetap jamaah namanya, ahlus sunnah wal jamaah. Di kampung dia cuma sendiri yang beragama sebagaimana agamanya para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW memahami wahyu turun Al-Quran, bagaimana sahabat memahaminya? Oh, seperti ini, mereka mengikutinya. Dia ahlus sunnah. Jadi nggak usah repot untuk membedakan mana ahlus sunnah, mana yang bukan. Lihat bagaimana dia cara beragamanya, ya. Itu dia. Kemudian wahum al-mutbi'una lil kitabi was sunnah. Otomatis mereka pasti akan mengikuti Alkitab, artinya Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena para sahabat adalah orang yang paling pertama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya. Karena gurunya langsung siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada pertanyaan, ada yang gak paham dari makna Al-Quran, dari makna hadis, bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, ya. Orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka orang yang paling selamat agamanya. Sampai Allah katakan Allah ridho, Allah sudah ridho. Berarti kalau Allah sudah ridho, itu ridhonya bukan hanya dalam waktu yang sementara, sudah ridho sampai mereka wafat. Allah ridho terhadap mereka. Allah tegaskan Allah telah ridho terhadap sahabat Rasulullah SAW dari Muhajirin dan Ansar di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini ayat penting sekali bagi kita yang mau tahu cara bagaimana beragama yang benar. Catat At-Taubah ayat 100. Yang megang handphone, yang punya Al-Quran, boleh dibuka sekarang. Kita akan bahas ayat itu. Ada spidol? Gak usah. Ada gak? Kalau ada aja. Kalau ini adalah salah satu ayat, ya, ayat manhaj yang paling besar dalam Al-Quran, ya. Ayat yang menerangkan bahwa Allah ridho terhadap para sahabat dan orang yang mengikuti mereka, ya. At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun
minal muhajirina wal ansar walladzina. Kalau bisa lihat terjemahnya biar paham. Alladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Anha khalidina fiha abada. abada. Zalikal fawzul azim. Betul. Pakai wa enggak? Enggak. Zalika al fawzu al azim. Lihat perkataan Allah dalam surat At-Taubah 100 ini. Ya. Misalnya yang perempuan pada pegang handphone ya. Kalau enggak pakai mushaf kecil. Was-sabiqunal awwalun. Artinya apa? Orang-orang dahulu ya. Mendahului kita. As-sabiqun ya. Siapa mereka? Minal muhajirina wal ansor. Insyaallah udah bisa pakai harokat ya. Ini kalau belajar di buku ini biasanya begini. Nah, tapi insya Allah udah bisa baca kan? Ada Al-Quran. Minal muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin. Ya, Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah. Dulu Islam turun di Mekah. Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kemudian Rasulullah mendapati kesulitan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang yang hijrah seperti sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya muhajirin dari Mekah ke Madinah. Minal muhajirin wal ansor. Ansor siapa? Orang yang ada di Madinah yang menyambut muhajirin. Disebut ansor karena mereka ini orang-orang yang menolong, ya. Orang-orang yang menolong muhajirin. Ya, mereka ini luar biasa orang-orang Ansor. Mereka membagikan rumah, harta, semua dibagikan dan menjadikan orang-orang muhajirin sebagai saudara mereka. Jadi muhajirin dan Ansor udah tahu ya. Walladzina walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat. Mengikuti siapa? Muhajirin dan Ansor. Dalam hal apa? Beragama. Dalam bermetode beragama. Bagaimana? Mereka mengikuti Muhajirin dan Ansor. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah ridho terhadap mereka. Ridho. Allah dari atas langit ridho terhadap mereka. Siapa? Muhajirin, Ansor. Kita bisa gak termasuk? Bisa. Kapan? Ketika kita mengikuti Muhajirin dan Ansor, kita masuk nih. Allah ridho. Bayangkan kalau Allah sudah ridho, apalagi yang kita cari? Apalagi? Allah kalau sudah ridho, Allah akan berikan kita rahmat. Dan dengan rahmat Allah kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radu'an, dan mereka juga ridho terhadap Allah. Otomatis
Kalau orang sudah beragama dengan benar, pasti mereka akan ridho dengan semua keputusan Allah. Pasti. Kalau dia berada di jalan yang benar. Ya. Kalau dia nggak pernah ridho atas takdir, pasti itu ada yang salah jalannya. Mereka akan ridho semua atas semua keputusan Allah. Wa a'adda lahum jannat. Setelah Allah ridho, Allah siapkan. Wa a'adda lahum, Allah siapkan bagi mereka jannat, surga-surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya. Allah sering ulang-ulang khalidina fiha. Orang-orang di surga ini kekal. Ini adalah sifat yang paling luar biasa, kekal, yang gak bisa dibayangkan oleh manusia. Bayangkan kita berada dalam kenikmatan, kemudian kekal. Ini semua harapan kita semua. Khalidina fiha. Gak sampai otak kita kekal itu bagaimana? Berada dalam kenikmatan. Ini tujuan kita nanti di akhirat. Allah siapkan bagi mereka. Dzalikal fawzul azim, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Enggak ada lagi kata mati di surga dan di neraka, enggak ada lagi yang namanya mati, surga dan neraka. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Itu dia yang paling kita harapkan. Enggak ada lagi. Ya. Kita di dunia ini tempat kita berbekal, tempat kita berhijrah. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang hidup di dunia seperti orang yang sedang safar, ya, panas kena matahari, kemudian ada pohon. Dia berteduh di bawah pohon sampai tenaganya penuh, jalan lagi. Kata Rasulullah SAW, orang di dunia itu seperti dia pas lagi di bawah pohon. Ya. Cuman berteduh sebentar, kemudian perjalanan masih panjang nanti ke depan. Itu perjalanan kita di akhirat. Nah, bagaimana nanti kita ketika ingin safar perjalanan panjang kita, apakah kita mau mendapatkan ridho Allah atau yang lainnya? Maka salah satu cara kita terbesar, ya, cara terbesar kita untuk mendapatkan ridho Allah adalah mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jalan mereka. Nggak ada lagi jalan yang lebih selamat daripada jalannya Muhajirin dan Ansor. Jadi penting tuh, kalau ada satu ayat orang berselisih paham, bagaimana cara memahami ayatnya? Yang paling selamat kita berikan pemahamannya ke siapa? Pemahaman siapa? Sahabat. Lihat, cari di buku sahabat ini pemahamannya gimana dalam ayat ini. Ya. Kalau sahabat sudah mengatakan, misalnya apalagi Ibnu Abbas, ya, yang Rasulullah katakan Ibnu Abbas ini adalah turjumanul Quran, ya, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Kalau Ibnu Abbas sudah berkata, insya Allah dia benar, Allah beri taufik untuk benar dalam menafsirkan Al-Quran. Kita lihat, begitulah kita beragama. Kemudian wa i'tiqaduhum huwa ma dalla alaihi alkitab was sunnah, dan keyakinannya juga sebagaimana keyakinan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Udah cukup. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, ya. Jadi nggak mesti, ya, nggak mesti ada lakop-lakop atau panggilan-panggilan yang ini Ahlus Sunnah, yang ini bukan, ya. Ini suka berantem nih. Ini Ahlus Sunnah disingkat Aswaja misalnya, yang lain bukan Aswaja. Nggak boleh. Tanya, kamu bagaimana beragamanya? Kalau beragamanya mereka sesuai para sahabat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini jalan yang benar. Jalan yang benar itu nggak ada dua. Nggak mungkin orang ini benar jalan, yang satu lagi jalannya benar. Nggak mungkin. Rasulullah SAW itu punya satu jalan. Qul hadhihi sabili. Allah berfirman, ya Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalannya Rasulullah SAW. Ad'u ilallahi ala basirah. Rasulullah ini berdakwah, ya, di atas ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani. Aku
dan siapapun yang mengikutiku. Itu deh jalannya Rasulullah SAW. Satu. Kalau ada jalan yang kedua, berarti jalan ini nggak benar. Kita harus ikut jalannya Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi ukuran orang ini berada di jalan benar atau salah. Bukan nama, ya. Ada lagi misalnya lakop yang ini Wahabi, yang ini Aswaja, yang ini apa lagi? Apalagi di sini banyak ormas, nama-nama ormas. Yang nggak apa-apa, mau nama-nama ormas. Yang penting bagaimana kita pribadi, bagaimana kita beragama. Ya, kalau beragamanya benar, insya Allah nama itu cuman hiasan aja. Yang penting kita beragamanya harus benar. Ya, kalau guru-guru kita benar, udah kita ikutin. Walaupun nggak ada nama-nama ormas tertentu dan lain sebagainya. Ya, gelar-gelar tertentu nggak menentukan di dalam beragama. Itu dia. Itu dia bagaimana jika kita ingin beragama yang benar. Itu tolak ukur kita selama kita di dunia ini untuk beragama. Insya Allah mudah-mudahan paham. Itu sebenarnya inti dari pelajaran manhaj. Itu dia inti dari pelajaran manhaj, yaitu kita beragama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian ada nama juga ya yang sering dilakopkan, yang sering kita dengar, yaitu yang harus kita pahami juga. Nama misalnya orang sering berkata as-salafus saleh. As-salafus saleh, ya. Salaf, ya. Ada yang berkata salafi, as-salafus saleh. Kita harus paham ini apa ya? Apa yang dimaksud dari kata tersebut? Ya, ini disebutkan dalam buku ini. Ya. Pengertian salaf itu terbagi menjadi dua kalau pengertiannya, menurut waktu atau menurut sifatnya. Kalau menurut waktu, as-salaf artinya adalah yurad bihi ahlul qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah al-musyar ilaihim fi hadits Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Salafi jika menurut waktu itu artinya adalah orang-orang yang berada di tiga generasi utama. Ya, tiga generasi utama setelah Rasulullah SAW itu siapa? Pertama, para sahabat. Kemudian tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi pertama yang dikatakan apa? Salaf. Salaf artinya orang-orang yang terdahulu. Ini dia. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mereka, ya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in adalah orang-orang yang hidup, mereka pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tabi'in namanya. Kalau pengertian sahabat kan orang-orang yang hidup pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, itu sahabat, pernah berjumpa langsung. Kalau tabi'in orang-orang yang pernah berjumpa sahabat Rasulullah SAW. Kemudian tabi'ut tabi'in orang yang pernah berjumpa dengan tabi'in. Itu patokannya. Mereka tiga golongan ini, tiga generasi ini adalah generasi terbaik, rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu ada di zamanku. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka untuk menemani Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ini Muhajirin dan Ansor, manusia pilihannya Allah. Ya, yang Allah ciptakan untuk menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salafi menurut dari pengertian menurut waktu. Ya. Yang kedua menurut maudhu'i, yaitu sifatnya. Sifatnya itu gimana salafi?
Dikatakan wa yuradu bihi kullu man qala bima fil kitabi was sunnah wal ijma', yaitu mereka orang-orang yang pendapatnya itu enggak keluar dari mana-mana kecuali dari Al-Qur'an dan hadis dan kemudian ijma', ya, ijma' para ulama. Perkataannya itu enggak keluar dari tiga hal tersebut. Mereka disebut sebagai salaf, ya, salafus saleh, ya. Orang yang mencukupkan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', mereka lah orang-orang yang disebut as-salafus saleh. Baik, itu artinya salafus saleh. Yang terpenting adalah ini mau salafi yang namanya ahlus sunnah wal jamaah nggak masalah. Yang penting tadi cara beragamanya gimana? Mengikuti sahabat, ya, mengikuti muhajirin dan ansor, baik dalam ibadah, keyakinan, semuanya. Tata cara ibadah, tata cara keyakinan mereka sama dengan para sahabat muhajirin dan ansor. Insya Allah mereka lah adalah mereka kelompok yang akan selamat nanti. Sebagaimana nama yang lain juga, ya, bagi kelompok yang berada di atas kebenaran adalah namanya al-firqah an-najiyah. Artinya kelompok yang selamat. Firqah najiyah artinya kelompok yang selamat. Kenapa disebut al-firqah najiyah? Kelompok yang selamat. Ini nama ini muncul setelah keluarnya hadis iftiraq, ya, hadis tentang perpecahannya umat. Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa umatnya Rasulullah SAW akan terpecah nanti menjadi berapa? 73 golongan. Ya, ini umatnya Rasulullah SAW akan terpecah nanti, kata Rasulullah SAW. 73 golongan. 72 golongan itu nggak selamat, ya, terancam dengan masuknya ke dalam neraka. Terancam mereka. Karena jalan Rasulullah hanya satu dan hanya satu yang benar, yaitu al-jamaah. Ya, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahud ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah." Agama Yahudi, orang-orang Yahudi itu agamanya akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu an-nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Begitu juga Nasara menjadi 71 dan 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Dan umatku juga nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah bersabda, kulluha finnar, semuanya ini terancam neraka. Illa wahidah wa hiyal jamaah, kecuali satu, yaitu al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, qila ya Rasulullah manhum, ketika Rasulullah berkata ini, hanya satu yang akan menjadi orang-orang yang selamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang akan selamat dari 73 ini? Kemudian Rasulullah berkata, qala al-jamaah, jamaah. Maksudnya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas aku dan sahabatku di atasnya. Maksudnya orang-orang yang sesuai dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabat. Itulah orang yang nanti akan selamat. Semua kita mau selamat, ya. Tidak mau terancam dengan ancaman neraka. Maka kita harus bermanhaj, ya, beragama sebagaimana agamanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian itu kurang lebih tentang nama-nama ahlul haq, ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian apa ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah? Ini ciri-ciri khasais ahlus sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya apa? Kalau sudah ketemu ini semuanya pasti dia ahlus sunnah, insya Allah biiznillah
dia adalah orang-orang yang benar dalam beragama jika mereka memiliki ciri-ciri yang akan kita sebutkan. Dan kita jika belum memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan, maka kita berusaha, ya. Enggak semua dari kita ini sudah berada di atas kebenaran, semua sudah sempurna beramalnya, sifat-sifat sempurna, enggak. Semua dari kita memiliki kekurangan, ya. Jika kita mau dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang selamat, orang yang berada di jalannya Rasulullah SAW, maka ikuti ciri-ciri ini. Ikuti ciri-ciri ini. Yang pertama adalah annahum ya'tamiduna 'alal kitab was sunnah wal ijma'. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka ini selalu sandarannya ini bukan perkataan guru-gurunya, ya. Dia belajar melalui guru, tapi jika gurunya ini berkata dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', dia bersandar kepada hal tersebut. Sandaran jadi Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kemudian yang kedua, annahum yu'minuna billah. Mereka ini beriman kepada Allah, kepada rukun iman semua, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadar, dan takdir, rukun iman semuanya, ya. Ala ma jaa 'anillah wa ala ma jaa 'ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengimani apapun yang ada dalam Al-Qur'an dan di hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jadi apapun itu, walaupun enggak masuk di akal kita, selagi itu adanya di Al-Qur'an, kita sebagai orang beriman wajib mengimani. Dan ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka selalu mengedepankan apa? Dalil di atas akal mereka. Jangan tentu, kalau nggak masuk akal, ini nggak masuk akal, harus diganti. Nah, ini yang membedakan kita Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, banyak sekali kelompok lain menjadi sebuah nama kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW ketika mereka mengedepankan akal daripada dalil. Kalau nggak sesuai akal mereka, dikotak-katik dalil sampai sesuai dengan akal mereka. Padahal bukan akal mereka yang menjadi penentu, ya. Yang menjadi penentu adalah perkataannya Allah dan Rasul. Walaupun akal kita ini belum sampai, emang nggak akan sampai. Akal kita ini terbatas, ya, nggak bisa untuk menilai semuanya. Apalagi perkataan Allah, perkataan pencipta kita. Kita ini makhluk, ya, makhluk yang harus taat kepada pencipta kita. Dan pencipta kita ini tahu segala macam, tahu semuanya yang kita tidak tahu. Jika kita mengedepankan akal, otomatis yang pertama bakal salah. Yang kedua, nggak mungkin akal kita ini sama. Udah salah, macam-macam lagi salahnya. Salah banyak. Yang ini berpikir seperti ini berpikir seperti itu. Akan tapi jika semuanya mengedepankan dalil, semuanya akan berada di satu jalan. Ya. Jangan sampai kita mengedepankan akal. Begitu juga apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai hari kiamat, mengenai nanti sirat, mengenai nanti pengadilan Allah di akhirat. Rasulullah SAW katakan, kita beriman. Kemudian ciri yang ketiga, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini, ya, enggak mencukupkan dirinya saja beriman. Mereka selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini Ahlus Sunnah, ya. Bukan yang diam aja, yang lihat saudaranya melakukan kemungkaran, diam, nggak mau ditegur. Ya, melihat bawahannya ini nggak mau melakukan kewajiban, diam aja, nggak mau ditegur. Apalagi melihat keluarganya sendiri, ya, sebagai suami melihat anak istri
melakukan kemungkaran atau tidak melakukan kewajiban, diam aja nggak ditegur. Ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menegakkan amar ma'ruf, menegakkan perintah dalam kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dan hal ini bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, akan tapi sangat dianjurkan. Menjadi wajib kapan? Bagi para suami misalnya. Bagi para suami itu wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri anaknya, untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu, ya, semua kewajiban yang Allah perintahkan untuk diperintahkan kepada anak istri, wajib. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, apalagi pemimpin rumah tangga, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Akan ditanya orang-orang yang dia pimpin, apakah dia sudah memerintahkan kepada perintah Allah dan mencegah atau melarang dari larangan Allah. Itu akan ditanya semuanya, ya. Kemudian Allah juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Harus menjalankan amar-ma'ruf nahi mungkar, dan ini wajib bagi para suami, bagi para pemimpin, ya, pemimpin perusahaan juga. Dia wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang ada di bawahannya. Menjadi sunnah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Bukan sunnah bahasannya, ya. Maksudnya berubah, melakukan metode amar ma'ruf nahi mungkar yang tadinya kita sebagai kepala rumah tangga atau pemilik perusahaan, yaitu dengan membuat peraturan dan membuat konsekuensi, ya, itu kewajiban. Kemudian menurun dengan lisan saja amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada saudara-saudara kita, karena kita tidak punya hak di atas mereka. Kita nggak bisa langsung ngatur orang yang nggak sholat, saya gesperin, ya, bapak ada nggak sholat, saya gesperin. Saya nggak punya hak. Nggak boleh. Tapi kalau ke anak boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai bertanda, jangan sampai berbekas, nggak boleh. Pukul aja. Pukul menandakan bahwa kita marah kalau anak kita nggak sholat. Pukul. Tapi jangan sampai membekas, pukulannya nggak boleh. Anak tahu, oh ayah saya marah nih kalau saya nggak sholat. Itu dia yang diinginkan Rasulullah SAW. Kalau anak udah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Maksudnya pukul menandakan kita ini marah kalau anaknya nggak sholat. Itu dia, cukup. Jangan sambil emosi, sampai bertanda, sampai membekas, nggak boleh. Ya, itu kepada anak, ya. Kalau kepada bawahan dengan konsekuensi misalnya, ya. Udah dikasih waktu nggak sholat, dikasih waktu sholat 5 waktu tapi nggak mau sholat, dipotong apa? Harus kasih konsekuensi. Kita sebagai pemimpin itu nanti akan ditanya sama Allah dan akan dapat pahala, ya. Kita takut dari azab Allah dan kita juga berharap rahmat Allah dengan peraturan kita kepada keluarga, peraturan kita kepada bawahan, dapat pahala nih dari Allah karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tadi kalau kita terhadap bawahan, kalau kepada saudara-saudara dengan lisan aja. Ya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, saudara kita melakukan kemungkaran nih, atau nggak mau melakukan kewajiban, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Bukan tangan mukul langsung, enggak, maksudnya dengan kekuasaannya. Dia punya kuasa, ubah, harus begini. Fa in lam yastati', jika nggak mampu dan memang nggak berhak, ya, mengubah orang dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisannya. Ini dia yang kita terapkan kepada teman-teman saudara kita,
ya, dengan lisan kita katakan ahsan, yang lebih baik antum melakukan hal ini, yang lebih baik antum meninggalkan hal ini. Itu dengan lisan, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Fa'il lam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, emang nggak mampu, misalnya nggak mungkin ketemu sama fulan. Ini fulan terkenal nih ngelakuin maksiat terus, tapi nggak mungkin kita datang, nggak mungkin ketemu atau nggak bisa bicara langsung, maka kita ingkari dengan hati perbuatan dia. Jangan kita dukung, atau kita tonton terus, ya. Semua bentuk dukungan nggak boleh, harus kita ingkari bagaimanapun caranya, harus diingkari. Jangan sampai kita setuju, ya. Dan usahakan jangan sampai kita hidup berdampingan orang-orang yang berbuat maksiat dan kita tidak melakukan nahi mungkar ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar di suatu kaum, Allah akan menimpakan azab kepada semuanya. Ya, kita ini rapi orangnya, nggak berbuat maksiat, tapi semua tetangga berbuat maksiat, tapi kita diam aja, nggak ada sama sekali action, kasih nasihat atau bagikan apapun itu, diam aja. Mending keluar dari tempat tersebut. Kalau nggak bisa nasihatin, mending keluar dari tempat itu, karena khawatir jika mereka selalu berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan timpakan azab kepada semuanya, kepada orang-orang yang nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar juga, ya. Ini juga salah satu sebab Bani Israel Allah berikan azab, ya. Dalam Al-Quran Allah katakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, ya. Karena mereka nih melihat saudaranya orang kemungkaran, ya, mereka diam aja, nggak mau melarang sama sekali. Allah timpakan azab kepada mereka semuanya. Itu dia salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sampai jam 9 berapa? Jam 9.15 ya. Baik, yang terakhir. Ini masih banyak sebenarnya ciri-cirinya, tapi nanti besok kita bahas. Ya, mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang memerhatikan akhlak mereka, ya. Mereka juga berakhlak, selain keyakinan mereka yang benar, mereka memiliki akhlak yang baik, enggak gerasak kerusuh, ya, enggak kasar mulutnya, enggak boleh, ya. Mereka selalu berakhlak dengan akhlak yang baik, berbicara lemah lembut, ya. Mereka berusaha jika menasehati orang terdekatnya, ya, dengan hikmah, ya, sebagaimana yang Allah ajarkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi orang, ya, yang ingin berdiskusi dengan agama dengan hal yang paling baik, dengan hikmah. Mudah-mudahan dengan lemah lembut kita mereka menjadi sadar, ya. Sebagaimana juga yang diberitakan Allah kepada siapa? Nabi Musa, ya, dan Harun. Ngomongnya ke siapa? Ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan, ya. Katakanlah kepada Fir'aun ini perkataan yang lembut. Ini Fir'aun manusia paling durhaka, tapi harus sampaikan dengan perkataan yang lembut. Apalagi orang-orang di sekitar kita, insya Allah jauh dari Fir'aun, ya. Segimana sih kedurhakaannya, maka kita harus lebih lembut lagi. La'allahu yatadzakkar, kata Allah, ya. Bisa jadi dengan perkataan itu dia bisa ingat nanti, oh iya saya salah. Tapi kalau langsung dicecer, kenapa melakukan ini, kenapa, susah dia berpikir bahwa susah mereka mengakui kesalahannya kalau perkataannya bukan dengan perkataan lemah lembut. Ini juga ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka selalu memerhatikan sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang beriman, sesempurna keimanan orang-orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya. Ya, bukan sekedar lemah lembut, tapi dia juga jujur. Sebagai laki juga berani. Itu akhlak, ya. Laki harus berani. Itu akhlak terpuji.
Jadi laki nggak boleh pengecut, harus berani. Jika kita berada di dalam kebenaran, harus berani. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat dosa karena takut. Itu bukan akhlak itu namanya. Akhlak harus berani, tunjukkan kita benar. Walaupun nggak ngomelin orang, nggak usah ngomelin orang. Yang penting kita berada di dalam kebenaran, jangan ikut-ikutan orang karena takut. Nggak boleh. Termasuk akhlak mulia, kita harus berani menegakkan kebenaran, terutama kepada diri kita sendiri. Berani juga nanti bertemu dengan musuh misalnya di medan jihad, harus berani. Itu akhlak namanya, akhlak laki. Ya, sebagai akhlak suami juga keluar rumah mencari nafkah, itu akhlak namanya, akhlak mulia sebagai seorang lelaki. Kemudian dia selalu berwasiat terhadap orang-orang yang lemah, ya, mengasihani orang-orang yang lemah, apalagi orang-orang tersebut tetangga kita, berbuat baik, ya. Selalu mewasiatkan orang-orang sekitarnya untuk berbuat baik. Berbuat baik walaupun tetangga kita ini misalnya bukan muslim misalnya, tapi dia tetangga, dia tetap mendapatkan hak tetangga, bagikan ihsan. Ya, bukan muslim aja mendapatkan hak, apalagi orang-orang yang cuman ya misalnya sholatnya belum benar, ya bukan berarti kita nggak negur sama sekali. Mereka juga selalu memerintahkan untuk berbuat baik kepada semua tetangga, orang-orang terdekat. Jangan pandang orangnya seperti apa, berbuat baik aja, ya. Tapi jangan kasih fasilitas maksiat, jangan. Berbuat baik, punya harta lebih kasih, bikin masakan banyak kasih, berbuat baik. Ya, itu juga ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masih ada beberapa ciri, insya Allah ini bisa menjadikan suatu pembahasan lagi, yaitu ciri dalam berkeyakinan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita bisa mengamalkan seluruh ya ciri-ciri atau kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar Allah memberikan kita taufik, ya, terus berada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, jika ada suatu perkataan anak yang kurang atau belum dipahami, boleh bertanya sekarang. Ada mau tanya? Yang laki dulu, yang langsung ada gak? Yang laki ada. Nggak ada yang laki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita sudah mengingatkan teman kita untuk sholat, tetapi teman tersebut belum mau melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan langkah selanjutnya? Apakah kita hanya diam karena sudah menasihatinya sekali, atau kita harus mengingatkannya berkali-kali? Nggak cukup sekali nasihati teman, nggak cukup sekali, ya. Ingatkan berkali-kali, walaupun dengan cara yang berbeda-beda, ya. Kita tahu watak teman kita ini gimana caranya. Kalau dinasihatin nggak bisa, biasanya ini dia masuk dengan cara apa? Atau kita melakukan sholat di depan dia ketika kumpul nih, bikin siasat, kita sholat jamaah ya di sini pas ada dia. Mau nggak mau sholat tuh, sholat. Ntar ketika sholat nanti kita ajak salah satu teman kita, mungkin misalnya ini perempuan ya, yang ustadzah, untuk duduk bersama kita dengerin. Ntar suruh kajian ustadzahnya tentang sholat, kita ajak teman kita nih, yang kita nasihatin nggak mempan-mempan, ajak. Banyak cara-caranya yang menasihatin. Kalau secara langsung ya ukti misalnya sholat gini-gini masih nggak bisa, menggunakan cara lain, insya Allah usaha kita itu semua Allah lihat. Allah ini nggak tidur, ya, apalagi kita mau kebaikan kepada teman kita, luar biasa pahalanya, besar sekali,
Ya, sampai Rasul katakan kita ini iman kita belum sempurna kalau kita belum menyukai apa yang kita sukai terhadap diri kita sendiri, ya, yang dilakukan oleh saudara kita. Kita ini menjadi orang yang sempurna imannya ketika melihat orang lain ini melakukan hal yang kita sukai juga, apalagi menyelamatkan dia di akhirat, sholat, ya, insya Allah pahalanya besar. Kemudian juga di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man dalla 'alal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala juga jika orang tersebut yang diberitahu melakukannya. Sebaik-baik amal adalah sholat. Jika dia melakukannya, karena salah satu sebab nasihat kita panen pahala tuh setiap dia sholat. Kita panen pahala, banyak sekali pahalanya. Karena sebab nasihat kita, dia melakukan sholat, luar biasa. Rasulullah SAW pernah ditanya sama Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Apa? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan apa? As-salatu fi waqtiha. Salat di awal waktu. Itu amal yang paling Allah cintai. Kemudian orang salat di awal waktu karena nasihat kita. Pahalanya ke kita full, ke dia juga full. Bayangkan, luar biasa pahalanya, ya. Jadi nasihatilah dengan motivasi tersebut, ya. Insya Allah seluruh usaha kita untuk saudara kita untuk menjadi lebih baik, semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika kita melihat orang sekitar kita berbuat kemungkaran namun ilmu yang kita punya belum cukup? Apakah lebih baik untuk diam saja? Kemungkaran apa nih? Kemungkaran misalnya melakukan maksiat yang terang-terangan ini perbuatan dosa. Nasihat, ya. Nggak mesti kita menjadi ustazah dulu baru kita melarang orang lain, nggak mesti. Ya. Nggak mesti kita juga bersih dari dosa tersebut. Nggak mesti. Kita juga suka berbuat dosa. Ya. Kalau orang yang menasihati orang yang suci, maka tidak ada yang bisa menasihati kecuali Rasulullah SAW. Kita berikan nasihat semampu kita, ya. Kecuali kemungkaran yang dilakukan adalah misalnya tentang syubhat, misalnya keyakinan orang ini kurang benar nih, keyakinannya dalam beragama, keyakinan dalam mengimani Allah, dalam mengimani sifat-sifat Allah, misalnya ada kesalahan di sana, ya, ini tentang keyakinan. Jika ilmu kita belum ada, jangan kita ingkari dulu, ya. Ntar kita ngingkari dua-duanya jatuh lagi. Ntar kita salah ngasih tahu. Tapi kalau jelas-jelas perbuatannya salah, ya, mencuri, enggak sholat, ya, yang perempuan misalnya hobinya keluar nggak pakai jilbab, dandan, ini jelas salah, orang juga tahu semuanya, ya. Nasihatin dengan cara yang terbaik. Bagaimana menasihati dengan cara yang terbaik, ya. Jika perbuatannya sudah jelas mungkar, nggak perlu kita harus tunggu ilmunya banyak baru nasihatin teman, nggak perlu. Kecuali kemungkarannya itu berbentuk syubhat dan lainnya. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.